Indonesia dari dulu sampai sekarang nggak berubah-berubah sih, yang Sama digagas aja. oleh Soekarno lah. Nasionalisme, Islamisme, dan komunisme. Isu itu setiap tahun pasti akan digulirkan ataupun politik itu adalah tujuan bersama ataupun cara yang dilakukan untuk mencapai untuk merebut kekuasaan misalkan. Nah, kekuasaan itu digunakan untuk mencapai tujuan eee, kelompok ataupun negara. Kalau Iya. misalkan kita bicaranya politik negara berarti Teorias tujuan negara politika yang ini pertama kali kemana. dicetuskan oleh Montesquieu, di mana beliau eh, mengatakan bahwa tujuan dari trias politika ini adalah membagi kekuasaan di dalam negara itu menjadi 3 bagian, Nah, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oke, kembali lagi bersama kami di channel Intelektual. Kali ini kita berada pada segmen ngobrol bermanfaat. ngobrol Ya, bermanfaat, wih. asik, mantap. Kali ini kawan-kawan kita kedatangan seorang tamu, seorang tokoh pemuda dan seorang aktivis juga, yaitu Bang Tiba. Siap. Gimana Bang kabarnya? Alhamdulillah walafiat. Yang di rumah juga semoga sehat selalu ya. Iya, semoga di masa pandemi ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Betul, Subhanahu wa taala ya Bang ya. amin, amin. Amin. Ya Bang, eee, seperti di awal tadi, kita berada pada segmen ngobrol bermanfaat, artinya kita ngobrol tentang seputar Indonesia aja Bang. Wih, ngeri dong. Ngobrol seputar Indonesia. Ngeri Iya. sekali bahasannya ya kan. Oke Bang, Bang, apa namanya, di bangsa Indonesia ini tentunya banyak isu-isu, tentunya banyak problem-problem gitu kan yang terjadi pada bangsa kita, bangsa Indonesia ini. Nah, saya, ingin menanyakan kepada Abang gitu kan sebagai pandangan seorang tokoh pemuda, sebagai pandangan dari seorang aktivis juga gitu Siap. kan, bahwasanya, kondisi yang terjadi pada bangsa Indonesia saat ini seperti apa Bang? Oh, pandangan kacamata saya sendiri Iya nih, Bang, tentang kondisi Indonesia saat ini. Indonesia dari dulu sampai sekarang nggak berubah-berubah sih, sama aja sebenarnya. nggak berubah-berubah. Cuma dinamikanya yang memang ada di Indonesia, terutama tentang beberapa, isu lah. Mhm. Beberapa isu yang memang tidak akan pernah hilang daripada Indonesia. Contohnya Yang Bang? yang digagas oleh Soekarno lah. Nasionalisme, Mhm. Islamisme, dan komunisme. Isu itu setiap tahun pasti akan digulirkan ataupun ada pasti setiap tahun. Entah kenapa. Saya juga masih mencari jawaban. Heeh. Yoi. Jadi memang isu itu pasti ada yang, Abang sebutkan tadi Betul. nasionalisme, Islamisme dan komunisme Nah, gitu di ya. Indonesia tidak akan jauh isunya kalau misalkan melihat dinamika-dinamika yang ada di Indonesia, tentunya tidak akan jauh daripada isu itu, isu besar itu. Kadang-kadang mendekati bulan September itu ada isu komunis. Mhm. Terus kemudian menjelang momentum politik itu ada isu-isu yang memang yang diangkat lah. Isu politik identitas misalkan seperti itu. Iya Dan iya. kemudian nasionalisme pun dimainkan tentang ketahanan negara, tentang konflik Papua dan lain sebagainya macamnya gitu. Nah, Indonesia tidak akan luput dari itu. Dan kebanyakan isu-isu yang seperti itu juga dimanfaatkan oleh pemerintah sebenarnya. Sorry saya bukan menyudutkan pemerintah, Iya. tetapi saya melihat bahwa setiap ada kejadian besar, misalkan pasti 3 isu ini akan dimainkan. Isu tentang komunisme, tentang nasionalisme, ataupun Islamisme. Iya iya. Terutama Islamisme itu kental dengan politik identitasnya di Indonesia ini, gitu Iya. loh. Jadi, apa namanya Bang, kalau berbicara tentang nasionalisme Mhm, gitu kan, nasionalisme. Kalau menurut kita bedah satu-satu Bang ya, siap siap dari siap. apa itu Boleh ngerokok ya? nasionalisme iya Bang, siap. Ngerokok dulu dong, Biar santai lebih aja, santai. iya dong. Jadi, biar kawan-kawan di rumah semua juga bisa memahami apa itu nasionalisme, apa itu Islamisme, dan apa itu komunisme. Sehingga kawan-kawan juga, apa namanya, terbukalah cakrawala pikirannya mengenai tentang nasionalisme itu apa sih gitu kan. Mhm, Nah, kalau menurut dari pandangan Abang nih,
nasionalisme itu seperti apa definisinya? Kalau definisi mungkin kawan-kawan sudah banyak yang tahu ya. Hmm, Kalau misalkan definisi nasionalisme, komunisme, islamisme itu banyaklah referensinya, apalagi iya, kawan-kawan yang mahasiswa itu udah, mengetahui lah. iya. Kita ambil garis besarnya aja lah. Nasionalisme itu misalkan, isu yang saya sebut itu adalah mengenai beberapa hal yang, terkait, konflik-konflik kedaerahan Mhm, misalkan. Terus, kan nasionalisme itu adalah rasa memiliki seorang warga negara terhadap negaranya, terutama mhm, tentang wilayahnya gitu, iya, itu nasionalisme. Nah dulu Soekarno, menerapkan nasionalisme, komunis dan Islam itu, dia merangkum menjadi satu, hingga akhirnya menjadi, ideologi Pancasila, seperti itulah kira-kira, mmm, gitu. Untuk menyatukan bangsa Indonesia daripada, penjajah. Nah kemudian pada perjalanannya banyak daripada, ideologi-ideologi ini ataupun, ketiga isu ini dimainkan terus di negara. Jangankan Indonesia, sekelas Amerika itu masih memakai isu, identitas ya, rasis gitu ya? rasisme. Iya, Identitas itu rasisme ya kan, kulit hitam dan kulit kulit putih gitu putih. ya? Nah itu, sekelas Amerika. Nah, apalagi Indonesia, ya kan. Tapi kalau misalkan berbicara mengenai definisi tadi, nasionalisme itu adalah rasa memiliki, Mhm, Islamisme itu adalah orang yang beragama Islam mungkin ya, iya, kelompok Islam karena Indonesia ini mayoritas dihuni oleh muslim, Muslim mhm, ataupun pemeluk Islam. Dan kemudian yang, ketiga pernah ada sejarah di Indonesia ini adalah komunisme, komunis, ya ya, gitu. dan apa namanya, komunis itu pastilah, apa namanya, seluruh masyarakat Indonesia pasti bisa mempunyai rasa membekas tentang peristiwa pada waktu Nah, itu gitu, Bang, ya. iya betul, Iya, apalagi mengenai pemberontakan-pemberontakan, pembantaian yang dilakukannya ya. iya, betul, Eee, Terbukti sebenarnya dalam sejarah kalau misalkan kita teliti bahwa komunisme itu pernah melakukan pembantaian, pantai, gitu. Kalau misalkan kita lihat di tahun, 48 misalkan di Madiun, mhm, gitu. Itu sebenarnya ini masih pro kontra juga sebenarnya komunis, apakah, melakukan pemberontakan atau apa. iya, Nah, tapi saya yakin ya dia melakukan pemberontakan karena saya beberapa literatur saya baca yang iya, mengatakan seperti itu. Dan itu melalui kajian akademik tentunya, kalau misalkan sudah berbicara iya, referensi dan literatur kan iya, begitu, karena sudah seperti di-riset itu. sedemikian rupa, Bang, ya. Nah, Iya, heeh, itulah kira-kira. oke, Bang, ya begitulah, Bang, kawan-kawan semuanya tadi menyangkut tentang, sejarah juga tadi ya, Bang, ya, sejarah terus tentang, apa itu nasionalisme, apa itu komunisme, dan apa itu Islamisme Heeh, gitu. Oke, Bang, saya ingin beralih ke isu politik, isu di politik, mana saat siap, sekarang, apa namanya, bangsa kita ini tidak luput dari namanya isu politik, heeh, Bang. Mungkin setiap negara juga ada gitu kan. heeh, Nah, bahwasanya, begitu banyak isu politik yang terjadi pada bangsa Indonesia sekarang, contohnya sekarang adalah tentang, eee, Omnibus Law, di mana Omnibus Law ini mengapa saya, mengatakan bahwasanya ini isu politik, karena yang ditampilkan di dalam media televisi itu ke ranah politiknya, mhm, tidak ke ranah hukumnya. betul betul Akan betul. tetapi Omnibus Law ini adalah sebenarnya bagian ranah hukum, tetapi dipoles sedemikian rupa Mhm sehingga mhm, menjadi isu politik gitu kan. mhm, Nah, menurut pandangan Abang, sebenarnya Omnibus Law ini, eee, bisa membawa isi substansi dari Omnibus Law ini sebenarnya, kebanyakan pro terhadap masyarakat ataukah malah sebaliknya, Bang? oh gitu. Mmm, Oke, sebelum kita jawab mengenai Omnibus Law, iya, sebelum ke situ saya akan menerangkan dulu mengenai politik itu untuk apa sebenarnya, kan heeh, begitu. Nah politik itu adalah tujuan bersama ataupun cara yang dilakukan untuk mencapai, untuk merebut kekuasaan misalkan. Nah, kekuasaan itu digunakan untuk mencapai tujuan, eee, kelompok mhm, ataupun negara. Kalau iya, misalkan kita bicaranya politik negara berarti tujuan negara ini ke heeh, mana. Nah, dalam proses perjalanan politik di Indonesia ataupun di manapun itu akan menghasilkan sebuah kebijakan
yang nantinya itu diundangkan tentunya. Nah, kebijakan itu juga harus sesuai dengan konstitusi ataupun ideologi negara kita kan begitu. Iya. Ideologi negara kita adalah Pancasila misalkan seperti itu. Jadi harus merujuk kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Iya. Nah, kalau misalkan beberapa proses politik yang menghasilkan kebijakan keluar daripada jalur itu, maka berhak untuk dikritisi karena kita adalah warga negara. Sebenarnya kita tuan di negara ini. Gitu. Kita warga negara itu adalah tuan. Bukan bukan sebenarnya pemerintah yang tuan, tapi masyarakat itu tuan. Karena kenapa? Karena mereka lah yang menciptakan seorang pemimpin dengan cara memilih, berdemokrasi dan lain sebagainya macamnya. Nah, kemudian mengenai hukum tadi itu akan diimplementasikan oleh pemerintah, ada penjalannya atau pelaksananya atau eksekutornya, ada juga yang mengawasinya, yaitu ada lembaga hukum misalkan yang memang lembaga dalam proses perjalanan kebijakan itu ataupun undang-undang itu ada lembaga hukum yang memang mengawasi. Kalau ada yang keluar dari jalur itu maka dia yang akan membereskan kan begitu. Nah, tadi berbicara Omnibus Law mengenai politik dan hukum itu kebanyakan daripada politiknya dibanding hukumnya. Kenapa? Karena dalam proses kalau menurut saya ya, dalam proses pembuatan tentunya politik yang akan lebih kental nuansanya. Walaupun memang itu produknya produk hukum. Nah, jadi nuansa politik lah yang paling ditonjolkan. Di televisi pun seperti itu. Misalkan ada beberapa partai yang memang kontra misalkan. Iya. Ada yang beberapa yang memang pro terhadap Omnibus Law itu. Dalam sebuah kebijakan, pro dan kontra itu sudah biasa sebenarnya. Tidak perlu diributkan lagi. Tinggal kita lihat saja masing-masing argumennya kan untuk apa? Apakah untuk kebaikan masyarakat atau tidak. Nah, kalau misalkan tidak baik untuk masyarakat, maka itu yang harus dihilangkan. Jadi kita sama-sama mencari kebaikan sebenarnya. Ada pro dan kontra pun seperti itu. Tapi dalam suasana sekarang misalkan nuansa politik yang ada di Indonesia, ketika memang produk hukum ataupun kebijakan dikritisi oleh beberapa orang ataupun pemangku kepentingan seperti mahasiswa dan lain sebagainya macamnya, pemerintah ini menganggap bahwa mahasiswa ini sebagai apa ya? Sebenarnya kan mahasiswa sebagai agen perubahan yang memang melihat dan mengkaji. Tapi pemerintah seolah-olah tidak mau untuk dikritisi. Ini secara kasat mata ya, kalau saya lihat dan pandang. Mengenai misalkan sebelum Omnibus Law ada undang-undang, apa namanya, KPK, ada undang-undang KUHP, RKUHP, KPK itu. Nah ini mahasiswa udah berulang kali turun ke ke lapangan, misalkan menyampaikan aspirasinya, tapi tidak ada satupun yang memang diterima. Proses itu tetap berjalan dan terlaksana. Tapi Bang, mengenai tentang undang-undang Omnibus Law Bang, sekarang udah disahkan, pernyataan dari kepala negara yang menyatakan bahwa ya kalau misalnya ada masyarakat tidak sepaham dengan undang-undang Omnibus Law ataupun menolak akan undang-undang Omnibus Law ini, di negara kita Indonesia di mana negara hukum sudah disediakan jalur hukumnya. Bahwasanya kalau misalnya kita tidak setuju, kita ke Mahkamah Konstitusi gitu kan. Bahkan bukan hanya dari presiden, tetapi ada salah satu politisi yang memang saya tidak menyebutkan namanya Bang ya. Tapi dia mengatakan bahwa ngapain kalian harus demonstrasi? Toh negara kita sudah menyediakan jalur konstitusinya. Sudah menyediakan jalur hukum untuk ke Mahkamah Konstitusi mengajukan judicial review. Dalam pikiran saya, loh, di dalam negara demokrasi Bang ya. Di dalam negara demokrasi itu menyampaikan aspirasi ataupun berdemonstrasi itu juga jalur hukum karena dia sudah diatur di dalam konstitusi, di dalam undang-undang dasar kita menyampaikan aspirasi di depan umum segala macam sudah diatur. Nah, kalau misalnya dari pandangan Abang seperti apa nih tentang pernyataan tadi yang saya sebutkan dari seorang politisi itu? Nah, itu yang saya sebutkan tadi bahwa proses pelaksanaan politik yang nantinya akan menghasilkan sebuah kebijakan itu sah-sah saja untuk dikritik. Ada pro dan kontra itu sah. Jadi
yang berargumen nanti ketika memang undang-undang ini tidak sesuai ataupun ada yang melenceng, silakan ke Mahkamah Konstitusi. Iya. Nah, kita lebih baik mencegah daripada mengobati, kan Hmm, begitu. betul. Jadi begini nih, ibarat luka, kalau misalkan luka sudah jadi koreng, itu akan susah disembuhkan. Tapi kalau misalkan kita menghindari adanya luka ataupun, goresan, nah itu akan sangat mudah dihindari, misalkan kita dengan hati-hati, dengan cara mengkritisi tadi kepada pemerintah sebelum ataupun dalam proses pelaksanaan, pembuatannya. Jadi sah-sah saja, semuanya benar, menurut Iya. saya semuanya benar. Jadi menyampaikan aspirasi itu ada dasar hukumnya dan kemudian ke Mahkamah Konstitusi juga untuk judicial review Heeh. misalkan, itu juga ada dasar hukumnya. Iya. Tetapi kebanyakan undang-undang ketika memang sudah jadi undang-undang, diajukan ke Mahkamah Konstitusi, nihil juga mungkin hasilnya, kan begitu. Nah, itu Bang. Eh, Istilahnya saya ingin mau mengaitkan tentang sistem trias politika karena ini menyangkut integritas daripada Mahkamah Ah, Konstitusi itu sendiri, Bang. Bahwasanya eh, trias politika yang pertama kali dicetuskan oleh Montesquieu, di mana beliau eh, mengatakan bahwa tujuan dari trias politika ini adalah membagi kekuasaan di dalam negara itu menjadi 3 bagian, ah, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, gitu Bang. ah, Tapi pada kenyataannya negara Indonesia tentunya Bang ya, itu tidak menerapkan sistem trias politika sesuai dengan apa yang diterapkan oleh Montesquieu, sesuai dengan keinginan Montesquieu, di mana trias politika yang ada pada negara kita ini eh, saling ikut campur dari 3 kekuasaan ini. Contohnya Bang, contohnya mengapa saya mengatakan bahwa saling ikut campur ya. Contoh yang pertama itu mengenai tentang Mahkamah Konstitusi. Nah, hakim dari Mahkamah Konstitusi itu diangkat 3 hakimnya ya. Ada kan 9 hakim. Nah, 3 hakimnya itu dari presiden, 3 hakimnya itu dari DPR, dan 3 hakimnya itu lagi kalau nggak salah dari MPR Bang ya, atau mhm, dari mana. Jadi secara tidak langsung Bang ya, secara tidak langsung dari pihak eksekutif sebagai presiden ikut campur ke Mahkamah Konstitusi ataupun lembaga yudikatif. mhm, mhm. Nah, di situ kan saling apa ya, ikut campur lah dapur masing-masing. Sehingga hal ini patut dipertanyakan akan integritas daripada Mahkamah Konstitusi itu sendiri, Mhm. gitu Bang. Jadi menurut pandangan Abang nih, sebenarnya sistemnya yang salah ataukah personal dari hakim Mahkamah Konstitusi itu sendiri yang bermasalah, Bang? Oke, banyak kemungkinan sebenarnya Hmm, kalau kita berbicara tentang masalah ya, iya, kalau berbicara tentang masalah banyak kemungkinan. Bisa dari proses pemilihan yang nantinya akan mempengaruhi integritas daripada si hakim itu. iya, Yang kedua adalah mengenai, apa namanya, kekukuhan dia dalam menjalankan amanah. Jadi sah-sah saja menurut saya ketika memang itu dipilih dari mana saja, tetapi ketika sudah terpilih, seharusnya dia independen dong. iya, Jadi dia tidak memihak ke salah satu ataupun ke beberapa lembaga. Nah, ini yang di Indonesia itu sangat kental dengan, apa namanya, yang disebut, eee, kolusi mungkin ya. Kalau kolusi kan kekeluargaan, iya. angkat keluarga, tapi ini bukan keluarga, tapi apa namanya ya, Kolega bisa. mungkin kolegaan Iya. gitu ya, bukan kolusi tapi kolegaan. Hmm, Nah, ini yang akhirnya nanti membuat ketika si hakim ini akan memutuskan ada persoalan mengenai, misalkan hukum yang menyangkut presiden iya, atau kepentingannya presiden, itu akan berat untuk memutuskan. Kenapa? Karena dia merasa diangkat oleh presiden. Nah, iya, akhirnya rasa nggak enak ini yang memang, membuat integritas lembaga, terus integritas hakim yang memang agak memudar akhirnya. Masyarakat melihat seperti itu. iya, Saya sendiri ya sebagai masyarakat Indonesia melihat seperti itu. Jadi seharusnya ketika sudah dipilih, dia tetap memegang rule ataupun norma yang memang ada di dalam lembaga tersebut. Nah, itu akan terjamin kemungkinan. Nah, tapi itu berangkatnya dari kesadaran individu. Tetapi terkadang kita kan manusia itu hilap terus, makhluk nggak pernah sadar ya kan. Jadi sadarnya itu sangat sempit gitu loh. sadarnya di akhir Nah, biasanya. sadarnya di akhir-akhirnya menyesal. Iya. Nah, ini gitu.
Jadi dilakukan dulu baru menyesal, kan begitu. Iya. Banyak orang Indonesia yang mengatakan menyesal, kan begitu. Karena kenapa? Karena kurang sadar kan seperti itu. Jadi seharusnya dia kembali kepada norma. Heeh. Norma yang memang ataupun, nilai yang harus dipegang ketika memang gue jadi legislatif nih, gue jadi yudikatif nih, ataupun gue jadi eksekutif. Tapi Indonesia ini jangan lupa Bro, walaupun trias politika, Indonesia ini adalah sistemnya presidensial juga. Presidensial, ya. Jadi presiden lah yang mempunyai power, gitu. Mau lembaga apapun ya bisa dikendalikan mungkin, bukan dikendalikan ya, sorry. Ataupun dalam apa ya, pengaturan presiden mungkin bisa lebih tepatnya ya. Saya agak sedikit frontal memang, biar biar nggak ada lagi dusta di antara Iya, kita, iya. biar asik aja ya kan. Biar Itulah bermanfaat kenyataan, juga. iya kenyataan yang memang kita lihat sekarang ini sebagai warga negara, apalagi anak muda sangat menyayangkan itu. Sebenarnya kan tujuan Indonesia merdeka tuh bukan hanya untuk merebut masing-masing warga negaranya menjadi kuasa ataupun dalam kekuasaan. Tapi bagaimana kita saling bahu-membahu untuk membangun. Tapi kalau misalkan kita saling bahu membahu untuk membangun, ketika kelakuan-kelakuan para elit politik kita seperti itu, misalkan haus akan kekuasaan, haus akan kepentingan, apalagi kepentingan itu bukan untuk masyarakat, misalkan kepentingan itu untuk golongan-golongan elit, ya masyarakat akan merasa tersiksa dan akhirnya trust masyarakat terhadap negara ataupun lembaga itu akan semakin berkurang. Nah, itu mungkin yang memang perlu dievaluasi daripada Indonesia ini ya. Selain isu-isu yang sangat menarik juga beberapa akhir ini ya kan. Ada pergantian menteri, Iya. terus ada politik identitas yang selalu dijalankan misalkan ataupun digembar-gemborkan. Walaupun dia tidak menyebutkan itu politik identitas, tapi saya menyebutnya itu adalah politik identitas. Gitu. Iya. Karena apa namanya? eh ya baru-barusan juga Bang ya bahwasannya presiden telah istilahnya merombak kabinetnya karena memang dia melihat bahwasannya ada beberapa pembantunya ya, Betul. pembantu presidennya pentingnya tidak mempunyai integritas, tidak mempunyai jiwa kepemimpinan yang layak untuk memimpin sebagai seorang menteri di negara kita sehingga dia melakukan perombakan. Nah, dari pandangan Abang itu sendiri dengan perombakannya menteri ini, harapan Abang nih untuk menteri-menteri yang baru-baru nih menjabat gitu kan. Harapan Abang seperti apa sebagai seorang pemuda, sebagai masyarakat Indonesia gitu? Ya tentunya harapan saya